Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang tempang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang tempang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pengsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan pertama hari ini kita dapat mendengar bagaimana Nabi Yesaya memberitahu kita apabila keselamatan datang, ia akan dirayakan di dalam bentuk perjamuan. Dan perjamuan adalah lambang berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara dan saudari, maukah kita untuk mengikuti perjamuan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Atau kita hanya mahu mengikuti apa yang dunia berikan kepada kita pada saat ini? Kita juga harus tahu bahwa Tuhan sentiasa mencari inisiatif untuk membantu kita di dalam kehidupan kita sendiri. Jika kita tidak mahu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Dia akan menggunakan orang lain untuk memanggil kita untuk dekat kepadanya. Di dalam Injil pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan, apabila Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Yang buta dapat melihat, yang bisu dapat bercakap, dan yang lumpuh dapat berjalan. Inilah mukjizat-mukjizat yang terjadi. Saudara dan saudari, saya juga tahu bahwa ramai di antara kita memerlukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah kita, contoh mukjizat yang terbaik yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah apabila Tuhan memberi kita napas baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Selepas kita tidur, kita bangun, itulah mukjizat yang pertama yang terjadi, karena napas baru telah diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Tetapi adakah kita masih lagi mahu mencari mukjizat-mukjizat yang besar? Percayalah saudara dan saudari bahwa mukjizat itu sudah ada di dalam diri kita. Tetapi marilah kita memberikan kehidupan kita, kepercayaan kita sepenuhnya, agar Tuhan akan membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan itu sahaja, di dalam Injil pada hari ini, Tuhan juga memberi makan dan minum kepada orang-orang yang telah mendengar sabdanya,
orang-orang yang telah mengikuti Dia. Dia tidak mau meninggalkan orang itu kelaparan. Oleh itu, Dia melakukan mukjizat dengan memberi makan kepada 5.000 orang. Begitulah juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita. Dia akan coba menggunakan orang lain untuk membantu kita. Dia akan coba menggunakan keluarga kita, rakan-rakan kita untuk membantu kita sekiranya kita mempunyai masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi percayakah bahwa mereka adalah utusan-utusan Tuhan? Saudara dan saudari, kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita harus mengambil inisiatif untuk mencari Dia, untuk mendengar firman-Nya, untuk berdoa agar berkat itu sentiasa berlimpah di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, biarlah Tuhan sentiasa menjadi pendorong bagi kita untuk bersaksi kepada-Nya, kepada semua orang. Jadi, marilah kita terus berdoa dan meminta pertolongan agar Tuhan akan menyertai kita untuk menyebarkan kasih-Nya kepada mereka yang memerlukan pada saat ini. Biarlah diri kita ini menjadi agen keselamatan bagi semua orang. Kata Bapa, Putra,